Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Kita belajar lagi ya, matematika. Kali ini kita akan belajar tentang hitung campur bilangan bulat. Ini hanya mengulang materi di kelas 6 dulu semester 1 ya. Selamat mengikuti. Ustazah ulangi dulu ya, satu-satu biar anak-anak ingat kembali tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tanda plus nanti di dalam soal berarti dia bayar, tanda min kita analogikan sebagai hutang, biar lebih gampang untuk mengerjakannya. Ini penyederhanaan tanda, nanti kita akan gunakan nanti. Contoh soal nomor 1, negatif 2 ditambah 5. Artinya negatif 2 dia hutang 2. Ditambah 5 artinya dia bayar 5. Hutang 2 dibayar 5, nah berarti kan dia sisa. Kalau dia sisa atau susuk, berarti di sini hasilnya positif. Kalau positif tidak perlu ditulis dengan tanda positif. Nah, tidak perlu ditulis. Nah, sisanya berapa? Kalau mencari sisanya, berarti angka besar dikurangi angka kecil. 5 dikurangi 2 ketemu 3. Contoh soal yang nomor 2. 5 dikurangi 7 sama dengan, nah, 5 di sini tidak ada tanda positifnya. Nah, di awal soal, di awal ini tidak ada tandanya, berarti dia positif. Min 7, berarti dia hutang 7. Bayar 5, hutang 7. Artinya dia hutang, masih hutang atau susuk. Karena banyak hutangnya, maka di sini dia masih hutang. Nah, masih hutang, hutangnya berapa? Nah, karena sudah dibayar berarti yang besar dikurangi yang kecil. Hutangnya masih 2, berarti negatif 2. Nomor 3. Negatif 5 ditambah negatif 4. Nah, ini kok tanda ketemu tanda ya. Negatif 5 ditambah ada tanda lagi. Berarti ini tandanya double. Kalau tandanya double, berarti tandanya itu harus disederhanakan terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat cara menyederhanakan tanda? Cara menyederhanakan tanda, lihat aturannya di sini. Positif ketemu positif, hasilnya positif. Positif ketemu negatif, negatif. Negatif ketemu positif, negatif. Negatif ketemu negatif, positif. Nah, berarti dia positif ketemu negatif. Nah, kita sederhanakan tandanya dulu. Nah, ketemu negatif. Nih, positif ketemu negatif ketemu negatif. Nah, kita kan menyederhanakan tanda di sini positif dan negatif. Yang lainnya diturunkan, ditulis kembali sesuai dengan letaknya. Negatif 5 ditulis di sini. Ini negatif dari penyederhanaan tanda tadi, 4-nya diturunkan. Tinggal negatif 5 dikurangi 4. Negatif 5 itu artinya dia hutang 5. Negatif 4 artinya dia hutang 4. Hutang ketemu hutang. Hutang lagi, hutang lagi. Berarti dia masih hutang. Nah, hutangnya berapa? Hutangnya 9. Kalau hutang lagi, hutangnya bertambah. Kita lanjutkan ya. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sekarang, negatif 6 dikali 7. Sama dengan, nah, kita kalikan dulu tandanya kalau perkalian. Nah, di sini negatif dikali positif. Nah, mengalikan tanda itu aturannya seperti penyederhanaan tadi. Negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Maka ditulis dulu negatif. Berarti ini tidak ada hutang atau bayar lagi ya dalam perkalian. Nah, kalau perkalian tanda dulu baru angka. Negatif dikali positif ketemu negatif. 6 dikali 7, 42. Jadi ketemu negatif 42.
Nah, ini muncul aturan perkalian atau pembagian sama. Nah, jadi kalau nanti positif dikali positif, ketemunya positif, positif dibagi, positif ketemunya positif, positif dikali negatif ketemunya negatif, positif dibagi negatif ketemunya negatif, dan seterusnya. Nah, contoh selanjutnya, negatif 12 dibagi negatif 6. Berarti ini tandanya dulu dikerjakan. Ini negatif dibagi negatif. Cari di sini. Negatif dibagi negatif. Oh, ketemunya positif. Tidak perlu ditulis hasilnya. Di hasil ya. Nulisnya di hasil. 12 dibagi 6 ketemunya 2. Berarti hasilnya positif 2. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hitung campur bilangan bulat. Langkah-langkahnya, lihat tandanya dulu. Jika ada tanda double, maka menyederhanakan tanda terlebih dahulu. Selanjutnya, kerjakan yang ada di dalam tanda kurung. Nah, maksudnya, nanti ada tanda kurungnya itu ada dua, anak-anak, jangan bingung. Tanda kurung untuk angka negatif dan tanda kurung untuk angka pengerjaan. Nah, kalau tanda kurung untuk angka negatif itu biasanya satu angka, ini tidak dihiraukan. Nah, yang pengerjaan itu kurungnya untuk dua angka. Untuk dua suku angka. Terus selanjutnya kali atau bagi, selanjutnya tambah atau kurang. Ini ya, contohnya tadi ini. Negatif 7 ini dikurungi. Tapi kurung di sini tidak dibaca karena ini hanya untuk mengurungi tanda negatif. Nah, ini hanya satu suku angka, 7 saja, negatif 7. Berarti ini bukan angka-angka yang masuk di dalam tanda kurung. Nah, yang masuk di dalam tanda kurung di atas yang dimaksud Ustazah itu kalau dua suku. Nah, misalnya ini negatif 4 dikurungi untuk negatifnya, ditambah 5. Nah, negatif 4 ditambah 5 ini dikurungi. Nah, ini ada kurung di luar ini. Berarti ini tanda kurung di dalam pengerjaan. Nah, ini bukan, tanda kurung untuk satu angka itu bukan. Nah, untuk dua angka itu yang masuk di dalam pengerjaan, nanti yang akan didahulukan. Paham ya? Jadi untuk satu angka jangan dihiraukan tanda kurungnya. Nah, itu hitung campur bilangan bulat. Pengerjaannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Contoh soal pertama. Negatif 250 ditambah negatif 350 dibagi 175. Nah, di sini ada langkah pertama dalam pengerjaan itu kita lihat tandanya terlebih dahulu. Tanda itu positif dan negatifnya. Di sini ada tanda, ada angka, ada tanda, ada angka. Pembagian 175. Yang tanda itu positif dan negatifnya saja ya. Nah, di sini ada tanda double, yaitu tanda ketemu tanda, positif ketemu negatif. Maka positif dan negatif ini, positif dan negatif nih ya, yang ini 250 plus negatif 5, ini adalah plus dan min, ini adalah tanda doublenya, maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu, yang lainnya diturunkan. Jadinya seperti ini. Negatif 250 diturunkan. Nah, positif ditambah negatif, ini kok jadi negatif. Nah, inilah yang disederhanakan, karena ini tanda double. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Nah, ini diturunkan. Positifnya hilang, iya. Negatifnya hilang. Positif ketemu negatif disederhanakan jadi negatif. Nah, sekarang 350 diturunkan karena belum dikerjakan. Dibagi 175. Hasilnya, mana yang dikerjakan dulu? Betul, yang pembagian dulu. Nih, 350 dibagi 175. Maka ini negatif 250 diturunkan. Jadi negatif 250, tanda minus juga diturunkan. Nah, 350 dibagi 175 itu hasilnya 2 ditulis.
Nah, ditulisnya di belakang. Nah, ini karena 350 dibagi 175-nya letaknya di belakang. Maka sesuaikan penulisannya. Hasilnya negatif 252. Dari mana? Dari sini. Negatif 250 dikurangi 2. Sudah tidak ada lagi perkalian. Maka di sini dihitung hutang. Negatif 250 hutang. Negatif 2 hutang. Hutang 250, hutang lagi negatif 2. Nah, maka hutangnya bertambah. Dia masih hutang. Hasilnya negatif. Nah, hutangnya bertambah, maka angka di sini juga ditambah. Jadi 252. Paham ya? Contoh soal yang kedua. 25 dikali negatif 675 ditambah 700 di dalam kurung. Langkah pertama kita cek dulu apakah ada tanda double di situ atau tidak. Di sini ada ada angka 25. Ada tanda kali, ada tanda negatif, ada tanda tambah. Nah, kali sama negatif itu tanda double tidak? Tidak. Yang double itu yang positif dan negatif atau negatif dengan negatif saja. Nah, kali bukan termasuk ya. Maka ini tidak ada tanda double. Kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Kita cari apakah ada angka yang dikurungi, apakah ada angka yang masuk dalam tanda kurung. Nah, ini negatif 675 tidak dihitung. Nah, ini dikurungi tapi tidak dihitung karena kurungnya hanya untuk tanda negatifnya saja. Terus di sini ada tanda kurung lagi. Tanda kurung di sini dan tanda kurung di depan kali ini. Nah, dan tanda kurung di akhir, di ujung ini. Nah, itu maksudnya dia mengurungi 675 dan 700. Itu berarti angka ini di dalam tanda kurung. Kalau di dalam tanda kurung, maka dia dikerjakan dulu. Nah, 25 tidak dikerjakan tulis, kali belum dikerjakan tulis di depan. Nah, 25 ini merupakan hasil yang sudah dikerjakan. Walaupun dia penjumlahan karena masuk di dalam tanda kurung dikerjakan dulu. Nah, utang 675 dibayar 700. Nah, berarti kan sisa atau susuk. Kalau sisa, tandanya positif, tidak perlu ditulis. Nah, sisanya berapa? 675 ditambah 700. Kamu bayar 700, utangnya 675, berarti sisa 25. Tinggal 25 dikali 25. Ini positif dikali positif, ketemunya positif. 25 dikali 25, 625. Nah, itu review dari Ustazah. Anak-anak pelajari kembali, buka bukunya kembali. Nah, selamat mengerjakan tugas. Nah, Ustazah tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.